Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sabna Naura Supendi, NIM 112110400. Di video ini, saya akan membahas mengenai materi akuntansi manajemen mengenai capital budgeting. Yang dimana poin of view yang dibahas di video ini, yang pertama ada pengertian capital budgeting, yang kedua ada manfaat capital budgeting, yang terakhir ada metode capital budgeting. Pengertian capital budgeting. Capital budgeting adalah proses evaluasi dan perencanaan anggaran untuk menilai kelayakan proyek atau investasi besar yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan. Jika dalam proses capital budgeting tidak disepakati, maka proyek perusahaan sebesar apapun tidak boleh dimulai. Kemudian ada manfaat capital budgeting. Yang pertama, dapat menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi, menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Yang ketiga, membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Yang keempat, menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Dan yang terakhir, menghindarkan proyek dari oknum. Kemudian ada metode capital budgeting. Yang pertama ada net present value atau NPV. Metode capital budgeting yang pertama adalah net present value atau NPV. Dalam metode ini, budget proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Perhitungan metode NPV hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas 0. Kemudian ada contoh NPV. PT Sinar Jaya berniat memberikan pendanaan sebesar 2 miliar di salah satu proyek perusahaannya, yaitu proyek A dan proyek B. Proyek A menghasilkan cash flow sebesar 100 juta per tahun selama 20 tahun dengan diskon rate 10%, sedangkan proyek B menghasilkan cash flow sebesar 90 juta selama 30 tahun dengan diskon rate 10%. Berdasarkan perhitungan NPV, maka NPV proyek A diketahui sebesar 100 juta dikali 20 tahun dikurang 10% buka kurung 100 juta dikali 20 tahun sama dengan 2 miliar dikurang 200 juta yang hasilnya 1,8 miliar. Sedangkan NPV proyek B sebesar 90 juta dikali 30 tahun dikurang 10% buka kurung 90 juta dikali 30 tahun sama dengan 2,7 miliar dikurang 270 juta sama dengan 2,43 miliar. Dengan demikian, maka proyek yang lebih berhak mendapatkan pendanaan adalah proyek B karena NPV-nya lebih besar. Kemudian, metode capital budgeting yang kedua itu ada internal rate of return atau IRR. Metode capital budgeting berikutnya ini merupakan metode yang mempertimbangkan waktu. Selain perhitungan nilai future value uang, berbagai ahli menyebut bahwa metode IRR jauh lebih efektif dan akurat dibandingkan NPV. Berikut ada contoh IRR. Proyek A dihitung dapat menghasilkan profit sebesar 35% dari pendanaan 10 tahun. Sedangkan proyek B menghasilkan profit 25% dari pendanaan 5 tahun. Baik proyek A dan B mendapat pendanaan sebesar 100 juta, maka nilai IRR masing-masingnya adalah IRR proyek A sebesar 100 juta ditambah 35% dikali 100 juta dibagi 10 tahun sama dengan 135 juta dibagi 10 tahun yang dimana hasilnya adalah 13.500. Sedangkan IRR proyek B sebesar 100 juta ditambah 25% dikali 100 juta dibagi 5 tahun
sama dengan 125 juta dibagi 5 tahun, yang dimana hasilnya adalah 25 juta. Persentase profit proyek A memang lebih tinggi dari proyek B, tapi dari segi IRR proyek B lebih besar sehingga proyek B lebih pantas mendapat pendanaan berikutnya dari perusahaan. Kemudian metode capital budgeting yang ketiga ada average rate of return atau ARR. Metode capital budgeting ini merupakan metode yang mirip dengan IRR, akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Berikut ini adalah contoh capital budgeting metode ARR. Suatu perusahaan XYZ memiliki keuntungan bersih rata-rata investasi adalah 10 juta per tahun dan biaya investasi awalnya adalah 100 juta. Maka ARR sama dengan 10 juta dibagi 100 juta dikali 100% sama dengan 10%. Jadi ARR dari investasi tersebut adalah 10% per tahun. Kemudian metode capital budgeting yang terakhir ada payback period atau PP. Metode capital budgeting ini berdasarkan waktu kembalinya pendanaan. Dalam metode ini, keputusan capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP. Contoh, capital budgeting metode payback period yang dimana proyek A menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta per tahun, sedangkan proyek B menghasilkan 20 juta per tahun. Pendanaan yang tersedia untuk salah satu dari dua proyek tersebut adalah 200 juta. Dengan demikian, waktu payback periodnya tiap proyek adalah PP proyek A sama dengan 200 juta dibagi 25 juta sama dengan 8 tahun. Sedangkan PP proyek B 200 juta dibagi 20 juta sama dengan 10 tahun. Dengan demikian, jika menggunakan metode capital budgeting PP, yang berhak mendapat pendanaan adalah proyek A karena durasi pengembaliannya lebih pendek. Kesimpulannya, capital budgeting merupakan proses yang sangat penting dalam manajemen keuangan bisnis untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan. Metode-metode seperti NPV, IRR, ARR, dan payback period membantu dalam menilai kelayakan investasi dengan lebih akurat. Selain itu, tips-tips untuk mengoptimalkan proses capital budgeting seperti menggunakan teknologi canggih, mengembangkan model analisis, mengintegrasikan data, dan mengembangkan kebijakan investasi yang jelas dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap bisnis untuk memahami dan mengoptimalkan proses capital budgeting untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan dapat terus berkembang dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sekian video presentasi mengenai capital budgeting ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.